Hei, kamu yang tadi aku temuin ya di sana ya? Di bangunan di awal kamu yang aku temuin ya? Oh, di sini teman-temanmu banyak sekali yang begitu yang sama. Sebuah bangunan kosong yang diselimuti hutan luas terbengkalai rapuh dan tidak berpenghuni selama kurun waktu 20 tahun lamanya. Kini menyimpan sebuah misteri di dalamnya. Menurut penjaga setempat, dahulu bangunan ini dipergunakan sebagai tempat balai pertemuan desa. Namun, kini tidak difungsikan kembali karena kondisi tanah yang tidak stabil dan rawan longsor. Faktornya tanahnya bergerak. Kalau di sini dulu sempat ada rumah-rumah juga sekitaran sini rame, karena tanahnya bergerak ya ditinggalkan. Lokasi yang berada tepat di daerah Bogor ini kini disinyalir sebagai tempat berkumpulnya eksistensi makhluk tak kasat mata. Konon semenjak bangunan ini kosong, tidak ada lagi warga ataupun penduduk luar yang berani masuk, dikarenakan sosok astral kerap mengganggu bahkan meneror warga yang melintas. Dekat sekitaran sini paling ada yang kesurupan gitu kan. Saya menemukan ular dengan berkepala manusia. Kadang dulu masuk ke di sini, suka ngedengar ada yang nyanyi. Menurut penuturan penjaga dan warga sekitar, terdapat sebuah sosok penguasa bernama Memedi yang selalu menampakkan eksistensinya di bangunan kosong ini. Ngalamin kejadian aneh termasuk saya sendiri. Pernah lihat penampakan tinggi besar hitam ya. Tinggi orangnya, bulunya segede gini. Tapi kita kalau lihat nggak kelihatan. Namun, apakah benar sosok tersebut yang kerap meneror warga di sini? Atau ada sosok penguasa lainnya? Lantas, faktor apakah yang membuat makhluk tak kasat mata menunjukkan eksistensinya di bekas bangunan kosong ini? Dari depannya aja udah kelihatan banget ya Iya, banyak akar-akar pohon. Kayaknya udah lama juga ya kosong ya? Iya, Tasya ya? Katanya sih udah belasan tahun. Pertama kali Tasya mau masuk ke gerbangnya. Wow, luar biasa. Kanan dan kiri Tasya itu dipenuhi dengan pohon yang bisa dikatakan sudah lama sekali tempat ini tidak tersentuh oleh manusia. Oke. Aku udah janjian sih Kak sama di sini ada namanya Mas Indra. Oke, siap. Oke, jadi pemirsa kita udah sampai di sebuah tempat, bisa dibilang ini adalah seperti pendopo ya. Memang informasi yang beredar adalah tempat ini dulunya adalah ada yang bilang mes karyawan, Siap. ada juga yang bilang bahwa ini adalah sebuah tempat pertemuan yang mana memang sudah cukup lama kosong belasan tahun atau bahkan hampir 20 tahun. Cuman untuk informasi lebih jelasnya atau lebih Siap. lengkapnya nanti langsung kita tanya-tanya aja sama Mas Indra yang jagain tempat ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Silakan ya, Pak. Silakan. Bapak, izin Tasya sama Kak Dinananda pengen tahu nih seputar tempat ini karena dengar-dengar masyarakat di sekitar mengatakan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang kerap mengganggu warga atau masyarakat di sekitar sini. iya betul. Sini kan ada makhluk gaib sesosok. Dia itu suka ngeludahin badan kita. Jadi susah untuk disembuhkan. Sedangkan baunya itu lebih dari bangke. Terus Bapak pernah melihat langsung sosoknya atau? Pernah saya di situ. Oke, Pak Indra mungkin boleh diceritakan karena memang info yang beredar adalah banyak sekali nih. Ada yang bilang ini sebelumnya mes karyawan, kemudian ada yang bilang balai pertemuan. Sebetulnya tempat ini apa ya Pak? Ini tempat tinggal dulu. Oke. Tempat tinggal dulu, terus ada yang kerja nginep di sini. Kita boleh masuk Boleh ya sih, Pak? lihat? Oh, boleh. Izin ya, silakan Iya, Pak. silakan. Pak Indra. Karena rasa penasaran dan Ananda dan Tasya meminta izin kepada Bapak Indra mencoba memasuki bekas bangunan mes karena disinyalir terdapat eksistensi dari makhluk astral. Izin Bapak, kira-kira bangunan ini sudah berapa lama ya Pak? Sekitar 20 tahunan ini. 20 tahunan kosong atau? Kosong. Tapi Tasya masih bingung nih Pak. Karena sebelumnya kan ini tempat aktif. Apa yang membuat orang-orang justru malah
apa ya, kurang nyaman mungkin di sini, atau Kak Den ngerasa sesuatu di sini? Jadi kalau yang saya lihat sih emang kalau pas kita masuk di awal itu ya saya udah banyak lihat sosok-sosok gaib ya Pak ya. Yang kenapa saya bisa bilang banyak? Yang pertama adalah soal kondisi bangunan ini letaknya itu di mana. Jadi emang ini di atas bukan di atas bukit lah ya, bisa kita bilang di atas bukit di wilayah puncak. Nah, dan didukung dengan pohon-pohon yang yang dianggap makhluk gaib itu senang menempatinya Pak. Contohnya pohon bambu. Dan emang di sini juga Tasya, Pak, saya ngeliat sosok ada anak kecil. Di sebelah mana? Di pojok situ. Oke, di pojok situ. Sedang ngintip kayak gitu. Cuma kita nggak bisa kesana ya, nggak bisa kesana soalnya ini kondisinya Lantainya, emang sudah takutnya jeblos. Jadi emang ada sosok anak kecil. Oke, jadi sudah ada sosok padahal kita baru sampai dari depan ya. Betul banget. Mungkin kita bisa keluar ngelihat tempat yang lain, Pak. Bisa. Silakan Pak Indra. Tasya dan Den mencoba untuk menelusuri belakang bangunan. Namun tiba-tiba Den Ananda merasakan kehadiran makhluk astral. Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Ada yang Kakak rasa mungkin? Masih tadi, Pak. Izin Bapak boleh kesana. Oke, Kakak ngelihat sesuatu mungkin di sini atau merasa apa? Jadi Suara dari belakang. Jadi pada saat ini masih bisa difungsikan. Ada sosok makhluk tinggi gede dengan bulu yang hitam lebat, bahkan badannya itu melebihi batang pohon ini. Ngalamin kejadian aneh termasuk saya sendiri, pernah lihat penampakan tinggi besar hitam ya. Oke, besar sekali ya. Jadi sekali dia suka di atas ini Tasya. Oke, jadi sebagai penunggu tempat atau? Bisa kita bilang penunggu tempat, tapi lokasinya itu bukan di benda ini, melainkan di pohon itu. Itu makhluknya. Oke, sekarang ada di. Ada. Oke, bisa didefinisikan seperti apa? Tinggi. Saya hanya ngeliat bahasanya kakinya. Oke. Kakinya itu gede sekali. Dan emang bulunya itu tebal-tebal, bahkan panjang, hitam. Tapi badannya pun saya belum bisa melihat nih badannya, untuk kondisi badannya. Saya hanya masih belahan kakinya kayak gini sih Tasya. Dengan dia begini. Tapi emang di segi lain. Iya Kak, kenapa Kak? Ada yang dirasain? Ada sosok wanita. Di sebelah. Jadi emang dibalik kenapa saya ngeliat sosok wanita dengan bukan kain putih, menggunakan kain putih, melainkan dibungkus kain putih. Dia bilang, mau apa kamu kesini kan? Oke, kamu boleh tolong komunikasiin nggak sih kalau kita tuh di sini nggak ganggu, emang cuma mau tahu aja keadaannya seperti apa tempat ini. Dia cuma hanya bilang, kamu hati-hati. Ini kamu masih di awal, belum sampai ke dalam katanya. Di dalam itu lebih bisa kita bilang lebih gawat dan lebih mencekam di dalam. Saya pamit sampai di sini aja nganterinnya. Siap. Nggak bisa nganterin sampai sana, cuma kalian harus hati-hati aja. Siap Pak. Beberapa sosok yang telah ditemukan Den Ananda membuat Pak Indra seakan ketakutan untuk memberitahu sosok penguasa yang ada di sini. Sebetulnya ada suatu hal yang bikin aku penasaran nih Kak Den. Karena tadi pas kita ketemu sama sosok besar di dekat toren air itu, Kakak bilang ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ini. Kembali lagi Tasya. Sosok yang tadi kita lihat yang sosok laki-laki itu bukan sosok yang paling kuat. Tapi melainkan emang sosok yang biasa, emang penghuni bukit aja sih kayak gitu. Nah, saya masih belum ketemu sosok yang paling kuat itu ada di mana. Mungkin kita sambil jalan kali ya. Boleh sambil kita ke sebelah sana mungkin. Tim kembali melanjutkan penelusuran demi menguak informasi tentang sosok Memedi atau ada sosok lain yang menjadi penguasa sehingga meneror warga sekitar. Nggak tahu kenapa Tasya ya. Iya Kak. Saya kayak mendapatkan suatu sinyal. Maksudnya sinyal yang bisa kita bilang kayak ada yang ketanam atau sesuatu yang ketanam di. Kenapa Kak?
di wilayah sana sih, tapi masih belum ketahuan nih apaan. Setelah itu aku denger dan juga Kak Den denger ada suara gemercik air yang cukup deras atau cukup besar. Kita coba untuk cari sumber airnya dan ternyata ada sebuah sungai yang sangat besar sekali. Hati-hati. Sebuah aliran sungai. Kakak dapat vision sesuatu mungkin di sini? Wow. Ya Tasya, di sungai ini dulunya sempat ada suatu kejadian hanyutnya minibus yang sampai ke wilayah sungai ini. Ya kalau mobil hanyut itu dari daerah BBC Cipayung. Sekitar itu dia banjir, ke bawah arus ke kali, sampai hancur, sampai di Gadok, di bawah deket batu. Tahu ya, memang waktu itu sempat rame cerita Betul banget, ada minibus. kecelakaan. Walaupun tidak ada yang meninggal lah ya, tapi bangkainya itu minibus kesangkut di sebelah sana. Jadi kesangkut di batu gede gitu Tasya. Oke. Nah, di segi lain, Kenapa Kak? Tim menemukan fakta baru di mana di lokasi ini pernah terjadi peristiwa kecelakaan. Namun tidak berselang waktu lama dan Ananda kembali dikejutkan dengan sebuah energi besar dan menuntunnya ke sebuah batu. oh belum masuk. Kenapa Kak? Ada yang Kakak rasa mungkin di sini? Jadi Kak Den di sini dapat sebuah sinyal atau merasa ada sesuatu yang mungkin ada di dalam batu ini, tapi kita akan coba lebih lihat secara jelas. Kak Den lagi coba untuk berkomunikasi. Ya Tasya, Iya Kak Den, apa yang dirasa? di batu ini, bawah batu ini ada suatu benda. Bentuknya itu kayak batu kecil, Oke. tapi itu mempunyai efek yang sangat, bisa kita bilang sangat dahsyat sekali efeknya itu batu. Nah, ini batu sudah lama ada di wilayah ini. Oke. Jadi batu ini memang sengaja ditanam di sini atau seperti apa? Jadi batu ini sudah ada yang mempunyai si tokoh itu zaman dulunya di wilayah ini Tasya. Jadi Oke. batu ini tidak bisa diambil dan saya pun tadi mencoba untuk mewujudkan tuh batu tidak dibolehkan sama si makhluk ini. Oke, Nah makhluknya ini sosoknya itu adalah sosok seperti apakah yang ada di yang menjaga batu ini lebih tepatnya? sosok ini adalah sosok kakek tua. Dia menjaga di batu yang gede itu Tasya. Oke. Coba saya ajak komunikasi. Jadi ada sosok kakek tua di situ ya. Kak Den lagi coba untuk komunikasi sama sosok yang ada di sini. Sosok kakek ini dengan pakaian hitam-hitam, celana pangsi hitam dan baju koko hitam, dan menggunakan udeng-udeng adat Sunda. Oke. Walaupun dia tidak ada tidak ada jenggotnya, bahkan kumisnya, hanya mukanya polos, tapi sangat bijak sekali. Dia itu salah satu tokoh atau sesepuh di wilayah Gadok ini. Dia tidak mau menyebutkan namanya, takut disalahgunakan. Nah, dia bilang, saya sudah lama di sini dan ini menjadi bukan petilasan, jadi sebagai langkah dia menuju ujung sungai sana sampai ke sana. Kayak gitu. Jadi semacam penjaga di tempat ini ya. Ya, sebagai salah satu yang paling dituakan lah. Oke. Tapi dia tidak mengganggu sama sekali, melainkan dia hanya menjaga batu ini supaya tidak disalahgunakan jika ada yang bisa mengambil hal itu. Tasya, tapi segi lain, Kenapa Kak? Ada yang Kakak rasain mungkin? kamu tunggu sini dulu Tasya. Kenapa Kak? Wow, ini medannya agak susah nih Tim. Nah, itu ada lubang. Awas. Wow. Oke, di situ Tuh. ada lubang. Lubang itu ada makhluk yang kita bisa bilang sosok penjelmaan suatu ikan yang di kepalanya itu mempunyai mahkota emas. Di kali itu memang ada sejenis ikan emas tapi pakai mahkota. Hei,
Saya nggak bisa ke sana. Saya nggak bisa ke sana. Oh, masuk nama Kak, itu kenceng banget dan kakak lihat nggak sih? Harusnya tim denger sih suara kan itu kenceng banget. Seperti ada sesuatu yang Dia terlempar ke situ. menjelma menjadi wanita. Menjadi wanita dengan bisa kita bilang kayak kalau di dongeng itu kakinya itu kayak duyung. Duyung. Mempunyai mahkota juga. Dia pindah ke situ. Dari lubang itu dia pindah ke batu itu. Kamu tunggu sini dulu Tasya. Oke. Hei, hati-hati. Hai, sini. Ada lagi coba untuk ajak sosoknya ke sini. sini. Hati-hati soalnya batunya Sini. benar-benar kecil dan licin. Sini. Ada sosok menyerupai ikan. Wow. Sini. Ya. Tasya hati-hati. Iya, Kak. Udah kamu situ aja, kamu di situ aja. Oke. Jadi ini makhluk sudah lama ada di sungai ini. Sudah lama bahkan dia suka muncul hanya di waktu-waktu tertentu. Seperti apa, Kak? Jadi pada saat pemancing di jam Aku lihat sekelebatan bayangan tadi, Kak. di jam 5 di sungai ini masih ada pemancing dan di Kamis Kliwon itu dia suka muncul. Bukan Jumat Kliwon, melainkan Kamis Kliwon. Pernah ketemu waktu di Kali Ciesek ya. Waktu saya itu memancing, terus jala ikan malam-malam. Nah larinya ke sini, berbentuk matanya yang merah. Dia menghilang. Oke, jadi dia sering menjelma menjadi ikan Ya, yang dipikir akan ditangkap oleh pemancing. betul. Di sini aku penasaran ya, biasanya air itu identik dengan adanya sumber kehidupan atau hal yang positif. Betul banget. Tapi kenapa justru dia ada sosok seperti siluman yang menempati sungai ini? Ya, jadi siluman ini kita bisa bilang negatif sih tidak, Oke. tapi lebih ke segi positif. Kenapa bisa saya bilang ke segi positif? Dia ada hubungannya dengan batu yang tadi kita di awal kita temukan itu, Tasya. Jadi ini penjaga si kakek itu mempunyai suatu dayang atau bisa kita bilang pasangan, Oke. bukan pasangan inti. Nah, inilah dia. Kita coba untuk ke sana. Coba ke sana. Oke, hati-hati. Oke. Selain itu, walaupun di sana masih banyak sosok yang bisa kita bilang jelmaan suatu ikan juga, tapi itu tidak ada kekuatannya, melainkan emang hanya sebagai anak buah si sosok wanita ini. Perempuan ini. Oke, Nah, Kak. Tasya, sosok wanita itu, dia masih di sana sih, Tasya. Oke, masih di sebelah. Dia bilang, saya di sini tidak mengganggu, tapi yang suka mengganggu itu ada di atas. Atau kita coba ke sana aja ya, Kak. Karena dari tadi juga kita dengar suara-suara Ya, yang betul. lumayan aktif dari Oke. arah belakang. Takutnya dia nggak senang. Kita coba ke atas kali ya. Dari informasi yang didapat, Den Ananda mencoba menelusuri bangunan di atas yang disinyalir terdapat sosok jahat di sana. Namun, tiba-tiba Den Ananda berlari mengejar sosok yang melintas. Kemana? Kaden! Hai. Apa ini, Kak? Sosok seperti apa, Kak? Hei, kamu yang tadi aku temuin ya di sana ya? Di bangunan di awal kamu yang aku temuin ya? Oh, di sini teman-temanmu banyak sekali yang begitu sama. Boleh digambarkan sosoknya seperti apa, Kak? Jadi pada saat di bawah, pada saat kita menunjuk suatu bangunan yang tadi itu, tiba-tiba ada sosok anak kecil datang, kayak ngeliat kita, habis itu langsung ke sini. Lari ke sini. Nah, sosoknya ini ada di sini, Tasya. Nih, ternyata sosok ini yang kita temuin di awal, Yang ngintip. di bangunan di awal pendopo itu, yang dengan dia kulit di dekat bola matanya itu ngupas. Berbagai fenomena gaib telah dirasakan tim dari awal penelusuran.
Namun keberadaan sosok Memedi masih belum ditemukan. Lantas, apakah sosok tersebut akan muncul lalu meneror Den Ananda dan Tasya? Dia sedang duduk di sini, sedang memegang buku dengan muka yang sangat pucat sekali. Oh,